malam pemirsa, untuk menemani waktu istirahat Anda di awal pekan ini, kami akan menghadirkan 3 berita terhangat yang dikemas dalam Kilas Nusantara Malam. Bersama saya, Rina Anggraini. Berita pertama datang dari Istana Merdeka Jakarta. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Pertemuan ini membahas kerjasama bilateral antara kedua negara di sektor perdagangan hingga pembahasan penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Berita berikutnya kita beralih ke Surabaya. Seorang warga asal Pasuruan, Jawa Timur rela datang ke Surabaya dan membuka lapak di jalan untuk mengumpulkan kulit hewan kurban dari warga sekitar. Kulit hewan kurban ini akan dipasok ke industri tekstil. Informasi selanjutnya, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kendari menyalurkan 10 ekor sapi sebagai hewan kurban yang disalurkan kepada tenaga kerja bongkar muat dan buruh pelabuhan di Kota Kendari serta masyarakat yang membutuhkan. Berikut ketiga informasi selengkapnya untuk Anda. Good morning, nice to meet you again. Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 11 Juli. Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menurut Menlu, dalam pertemuan ini disampaikan bahwa Cina mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di G20 dan upaya resolusi damai dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Kiev dan Moskow. Pertemuan ini juga membahas berbagai isu bilateral yang saling menguntungkan kedua negara. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2021, perdagangan kedua belah pihak mengalami peningkatan yang sangat signifikan, lebih dari 54% dan mencapai nilai 110 miliar US dollar. Kenaikan perdagangan ini juga diikuti dengan defisit dari Indonesia yang terus menurun. Dan kita lihat akses pasar untuk produk-produk unggulan Indonesia semakin lama, semakin banyak memasuki pasar Tiongkok. Lebih lanjut, Menlu menyampaikan pertemuan RI Cina juga membahas terkait penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, joint laboratorium, serta upaya penguatan sektor swasta kedua negara. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kedua belah pihak untuk terus mendorong interaksi. Beberapa orang warga Gempol Kabupaten Pasuruan datang ke Surabaya untuk mengumpulkan kulit hewan kurban. Selama 2 hari, yaitu 9 dan 10 Juli, mereka membuka lapak di tepi Jalan Nyamplungan, Surabaya, Jawa Timur. Adalah Abdul Halim yang mengajak para pekerjanya untuk datang ke Surabaya mengepul kulit hewan kurban di Hari Raya Idul Adha. Ya, sehari-hari Abdul Halim dan kawan-kawannya memang bekerja sebagai pemasok kulit hewan ke sejumlah industri tekstil. Di setiap perayaan Idul Adha, Abdul Halim mengaku mendapatkan tambahan rezeki yang berlimpah. Bila di hari-hari biasa, ia mengumpulkan 10 lembar kulit hewan, maka saat hari pemotongan hewan kurban tiba, ia bisa mendapatkan ribuan lembar kulit hewan. Kulit kambing dibelinya seharga Rp30.000 hingga Rp40.000 per lembar, tergantung kondisi, ukuran, ataupun kualitas. Sedangkan kulit sapi dibeli per kilogram seharga Rp9.000. Kulit hewan kurban yang masih basah ini nantinya ditaburi garam untuk pengawetan sebelum dipasok ke industri tekstil. Halim mengaku cuma mengambil untung sekitar Rp5.000 per lembar jika kulit tersebut dijualnya ke industri. Kalau biasanya sih hari biasa harganya mungkin turun. Berapa itu, Pak? Ya turunnya mungkin Rp5.000 ke bawah, iya, yang ukuran besar. Iya. Belinya ya, Bapak? Iya, beli. Jualnya berapa, Pak? Jualnya belinya kita kan basah. Kalau digaremi, kan kenaikannya mungkin Rp5.000, Rp3.000. Paling garamnya mahal per kilo sekarang. Halim mengaku selama bertahun-tahun di setiap momen Idul Adha, ia selalu menjemput rezeki seperti ini. Saat Idul Adha, di masa pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir, Halim membawa pulang sekitar 4.000 lembar kulit hewan kurban. Di Idul Adha tahun ini, di tengah wabah penyakit mulut dan kuku, Halim optimistis bisa membawa pulang lebih dari 4.000 lembar kulit hewan kurban.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kendari menyalurkan 10 ekor sapi hewan kurban kepada para tenaga kerja bongkar muat atau TKBM dan buruh pelabuhan di Kota Kendari Senin 11 Juli. Selain untuk buruh pelabuhan, penyaluran daging kurban yang dilaksanakan di kantor KSOP Kendari ini juga diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu lainnya yang ada di sekitar pelabuhan. Kepala KSOP Kendari, Letkol Marinir Agus Winarto memastikan seluruh hewan kurban tersebut bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, sehingga aman untuk dikonsumsi. Menurutnya, sebelum disembelih, semua hewan kurban telah melalui pemeriksaan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Kekarantinaan Hewan dan dinyatakan bebas dari wabah PMK. KSOP Kendari bisa melaksanakan kurban yang akan kita salurkan pada yang berhak, terutama di masyarakat di sekitar pelabuhan. Ada 10 ekor sapi sama 3 ekor kambing. Kita utamakan masyarakat miskin yang di sekitar pelabuhannya. Yang bekerja di sini, buruh-buruh di pelabuhan ini ya, rumahnya di sini saja. Masyarakat sekitar pelabuhan juga gitu. KSOP Kendari berharap dengan penyaluran hewan kurban ini dapat membantu meringankan beban para TKBM dan buruh pelabuhan lainnya. Mengingat kondisi harga daging sapi di pasar saat ini masih terbilang mahal. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Informasi dari Kendari tadi menjadi penutup malam perjumpaan kita hari ini. Berbagai berita terkini lainnya dapat Anda akses melalui laman antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta saluran UCTV. Kilas Nusantara akan kembali menyapa Anda esok hari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Rina Anggraini dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.